hukum terpaksa ditempuh lantaran somasi yang sudah lebih dulu dilayangkan tidak digubris oleh terlapor. Dari kabar terbaru Denada yang sudah mendatangi notaris, kabar yang tak kalah mengejutkan juga datang dari artis senior Firda Razak. Ya, lama tidak terdengar kabarnya, tiba-tiba saja artis yang kini berusia 61 tahun itu kedapatan mendatangi Polda Metro Jaya bersama putranya Raffi Jumat kemarin. Yang mengejutkan, kedatangan sang artis untuk melaporkan menantunya yang berinisial V yang tidak lain adalah istri Raffi putranya terkait dugaan poliandri. Selain dugaan poliandri, V juga dilaporkan terkait pasal perzinahan hingga dugaan penggelapan buku nikah. Jalur hukum terpaksa ditempuh lantaran somasi yang sudah lebih dulu dilayangkan tidak digubris oleh terlapor. Kita membuat laporan yang kasus dari istri dari anak saya yang kita punya buktinya bahwa dia menikah dengan laki-laki lain padahal belum bercerai atau belum mengucapkan talak. Kalau komunikasi terakhir sekitar akhir tahun lalu, ya Desember ya. Banyak hal-hal yang ditutupin lah pasti sama dia. Karena kan dengan dia menikah diam-diam juga, akhirnya ketahuan akan banyak kebohongan baru kalau saya rasa. Makanya jadi kita lewat ini aja jalur hukum. Dan untuk dia nikah lagi saya tahu justru dari adik saya. Udah gitu dari bukti foto. Awalnya tentang pasal-pasal yang mau kita akan masukkan. Pasal yang kita masukkan itu adalah pasal 402 Jungto 403 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Dibeberkan pula jika sang menantu jarang pulang ke rumah dengan alasan kerja, serta tidak pernah pula ada talak maupun ucapan cerai secara resmi dari Raffi sebagai suami. Tapi yang mengejutkan, keluarga justru mendapati kabar bahwa V telah menikah lagi, bahkan disertai foto-foto yang dikirimkan sebagai bukti. Persoalan semakin rumit terkait anak yang telah dilahirkan oleh V, lantaran V menikah lagi saat ia diduga tengah hamil. Karenanya, pihak Firda Razak pun juga mempertanyakan siapakah ayah biologis dari anak yang dilahirkan V. Menikahnya juga dalam keadaan hamil. Tapi tiba-tiba datang dong foto dia menikah sama laki-laki lain ya. Dia membohongi kita, membohongi keluarga besar ya. Maka kita membuat laporan. Tapi kan nggak bisa dibuktiin, malah pernah dia nantang ya udah tes DNA aja gitu, sampai begitu. Ya dia berani. Berani begitu. Ya udah. Sumpah demi Allah, Bawa sumpahnya juga berani, bawa nama orang tuanya, bawa nama Allah tuh nggak takut, bawa nama Al-Quran tuh nggak takut dia. Yang mau disampaikan ke Vina tolong dong kasih tahu itu anaknya Raffi atau anak dari laki-laki yang berinisial IS itu. Poliandri sendiri berarti adalah sang istri menikah lagi atau punya suami lebih dari satu. Dalam kasus ini, perbuatannya disebut sudah melampaui batas karena bukan hanya menjalin hubungan dengan pria lain, tetapi sampai menikah lagi. Padahal masih sah berstatus istri dari suami pertamanya. Hal ini menjadikan status pernikahan tersebut cacat secara syariat. Selain itu, poliandri juga melanggar norma di masyarakat. Lantas bagaimana dari kacamata hukum hingga masyarakat terkait praktik poliandri? Tapi rasa kesel, rasa kecewa, rasa campur aduk itu nggak mungkin hilang. Begitu saya ingat-ingat lagi, kok dia bisa ngelakuin hal itu gitu kan. Terus ngebayang-bayang dia sama cowok lain sebagai suami coba. Raffi menikahi perempuan.
Iya, kayaknya itu jarang banget. Mungkin ada ya di sekitar kita orang yang belum mengerti hukum dan tidak paham soal agama. Mereka pikir kalau misalnya mereka belum bercerai terusnya menikah lagi dengan laki-laki lain itu dianggapnya wajar, dianggapnya sah-sah aja. Itu kan secara agama aja itu haram hukumnya, apalagi secara negara. Kita kan hidup di negara hukum gitu. Kepala keluarga kan memang cuma satu ya gitu kan. Kalau memang nanti ada dua, kayak menurut aku pribadi ya Kak, kalau di agamaku sendiri kan kayak kita harus mematuhi imamnya gitu kan. Nah kalau imamnya ada dua, pasti kan kayak nih ikut siapa nih yang benar. Ya, kalau kita berbicara dalam pandangan hukum terhadap poliandri, itu tidak dikenal oleh beberapa bangsa atau negara termasuk Indonesia. Karena itu mengacu kepada undang-undang perkawinan, mengacu dalam konteks agama pun tidak mengajarkan. Lalu dalam aspek sosiologis itu menjadi suatu hal yang sangat negatif. Hidupnya nggak akan tenang, nggak akan berkah, beneran percaya deh. Kamu tuh nggak akan selamat kalau misalnya kamu tuh berbohong terus sama siapapun, ya kan? Dan kalau untuk memaafkan, aduh nggak deh. Masyarakat kita kan masyarakat yang beragama, masyarakat yang taat, yang mengamalkan sila pertama dari Pancasila kita. Itu tidak membolehkan, tidak menolerir, dan bahkan kalau ini sudah dilaporkan ke polisi, polisi pasti akan segera mengusut. Apa penyebabnya sampai seorang perempuan melakukan poliandri? Gempa, ayo Bahwa ahli waris almarhum itu terdiri dari Pak Haji, Raffi, Rafa, si Fatih, termasuk saya di sana. Dengar sesuatu gak? Sesuatu yang penting ya dong juga. Sebenarnya gak penting, lama-lama ngeselin. Beralih dari kasus dugaan poliandri menantu Firda Razak, maka berikutnya ada berita-berita viral yang menyedot perhatian dan menjadi sorotan. Versi Silen. Hari Jumat dini hari kemarin, daerah Pacitan, Jawa Timur tiba-tiba diguncang gempa dahsyat. Tak main-main, gempa jenis tektonik tersebut berkekuatan 6,4 magnitudo hingga disebut oleh BMKG sebagai bagian dari gempa megatrust. Tak heran begitu gempa megatrust muncul mengguncang kawasan Pacitan, Jawa Timur, sederet daerah di Jawa Tengah seperti Bantul, Sleman, Kulon Progo, bahkan Tegal sampai Denpasar pun ikut merasakan dampak gempa Pacitan tersebut. Mencuatkan sederet fenomena